malam kita berlanjut di materi berikutnya, di mana pada pertemuan kemarin kita membahas Pancasila sedunia. Di season yang kedua ini kita mengungkap tentang Nusantara. Nusantara apa? Nusantara sama saja dengan artinya bumi atau dunia. Kita sekarang berada di bumi, atau kita sekarang berada di dunia. Bumi atau dunia ini diisi oleh bangsa manusia. Ada bangsa hewan, ada bangsa tumbuhan, dan bangsa yang lain. Dalam menjalani hidup dan kehidupan di bumi ini atau di dunia ini, dunia semakin berkembang dengan kemajuan teknologi, menjadikan perilaku manusia itu sangat signifikan. Terjadi gejolak, terjadi ketenangan, terjadi kehidupan yang kurang seimbang. Sehingga tugas kita sebagai manusia di bumi ini, satu, menjaga kelestariannya. Kedua, kita sesama manusia hanya untuk berbuat baik. Dari kedua perilaku kita di muka bumi ini, sehingga dasar Pancasila inilah yang paling utama. Pancasila yang paling utama. Karena apa? Keberadaan manusia sebelum kita, di saat kita sekarang ada, kita ada, dan di saat kita sudah mati, prosesnya, kesamaan proses menjadi manusia di bumi ini sama. Sehingga dikatakan apa? Nusantara memiliki sejarah yang begitu panjang, sejarah yang berliku, sehingga terjadi di zaman saat ini. Perjalanan sejarah ini, Pancasila tetap relevan, hukumnya tetap abadi, di mana sebelum kita tetap sama proses kejadiannya. Di saat kita ada, keberadaan kita di bumi juga tetap sama. Dan setelah kita mati, proses keberadaan di bumi juga tetap sama, menggunakan dasar Pancasila yang utama dan abadi. Sehingga Pancasila adalah sejarah hidup. Kenapa saya katakan sejarah hidup? Karena sebelum kita, Pancasila tetap relevan. Contohnya, manusia sebelum kita, mungkin kita kenal ada gelar raja, ada gelar nabi, ada gelar presiden, dan gelar-gelar yang lainnya. Raja, nabi, presiden, ataupun jenderal, ini kan seorang manusia. Proses menjadi seorang manusia, hidup di bumi, menjalani kehidupan di bumi, sama enggak? Sehingga Pancasila inilah tetap relevan. Di saat raja sudah tidak ada, raja siapa punya ayah ibunda, nabi siapa punya ayah ibunda, presiden siapa punya ayah ibunda, jenderal siapa punya ayah ibunda, kita sekarang punya ayah ibunda. Sehingga relevan. Kalau memang pendapat ini salah dan tidak bisa dibuktikan oleh Anda,
protes lah. Tapi kalau yang saya utarakan bisa dibuktikan oleh Anda, benar kan? Sehingga jangan protes. Tinggal dicermati, tinggal dipahami, karena Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Indonesia ini adalah manusia. Jadi pandangan hidup bangsa manusia. Karena manusia bersifat sempurna. Hewan, tumbuhan, dan yang lainnya mungkin dikatakan belum sempurna. Karena manusia akan mengalami evolusi pergerakan zaman, perubahan zaman. Dari dulu zaman kerajaan beralih hingga saat ini zaman yang modern. Setelah kita mati nanti akan jadi zaman apa lagi? Itu Mas yang perlu dikaji, bahwasanya Pancasila tetap relevan dan menjadi sejarah hidup. Sejarah hidup itu akan terus seiring sejalan, tidak mengenal habis. Tapi kalau sejarah mati, sejarah mati itu apa? Yaitu kejadian seseorang. Sebelum orang itu mengalami kejadian, sebelumnya orang itu ada, sudah ada belum? Itu kan belum ada. Nah, setelah orang itu ada, bisa dibuktikan lagi belum? Belum bisa dibuktikan. Sehingga itu namanya sejarah mati. Sehingga saat ini kita berada di Indonesia menggunakan sejarah hidup. Karena tetap relevan di setiap waktu, setiap zaman. Pancasila tetap sebagai dasar utama di dunia. Sehingga sejarah hidup itulah bisa dibuktikan di berbagai zaman. Zaman sebelum kita ada, di saat kita ada, dan setelah kita mati, ini tetap relevan kepada yang meneruskan. Sehingga apa? Pancasila sebagai dasar utama manusia yang ada di bumi atau di dunia. Ingat, karena manusia lahir merupakan satu kesatuan hidup tanpa dibatasi oleh apapun. Itu hukum Tuhan. Dan segala ketetapan-ketetapan hukumnya dan kebenarannya bisa dibuktikan dengan nyata. Anda punya ayah ibu enggak? Ayah ibu punya kakek nenek enggak?